pemerintah Kota Mobagu yang tercapai tadi pengakuan dari pusat maupun pemerintah provinsi itu adalah bagaimana kematangan perencanaan pembangunan, yaitu penetapan visi dan misi. Saya mungkin wali kota yang paling kepo, kalau orang bilang kepo, karena saya terlibat mulai dari penentuan visi misi, saya masuk dalam penjabarannya sampai kepada indikator-indikator OPD yang harus menyelesaikan apa, sampai ke bagian bawah, sampai ke kinerja OPD saya ikut. Makalele! Yayan Sandi! Wow! IPDN Kampus Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan tertib. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, selamat datang kembali di channel yang mantap ini. Kali ini kita akan mengikuti kunjungan Wali Kota Ketombago Ibu Insinyur Haja Tatongbara di IPDN Tampusu, Manado. Wali Kota diundang oleh IPDN Tampusu khusus untuk memberikan kuliah umum tentang daya saing pembangunan Ketombago yang dianggap berhasil membangun Ketombago selama kepemimpinan beliau. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ini untuk mengikuti terus perkembangan informasi-informasi yang sifatnya inovatif, informatif, dan tentu saja membangun. Mari kita sama-sama ikuti kuliah umum Wali Kota Ketombago tentang pembangunan di Ketombago selama 10 tahun kepemimpinannya. Ibu Insinyur Haja Tatongbara beserta rombongan di IPDN Kampus Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wali Kota Kota Mobagu yang hadir pada saat ini, Ibu Insinyur Haja Tatongbara, yang sebagaimana kami mengamati dalam kehidupan pribadi Ibu beserta dengan jajaran yang ada di Bolong Raya, khususnya juga di kota-kota Mobagu, memberikan angin segar bahwa selalu dalam kondisi yang konstruktif, selalu ingin membangun, sehingga kami boleh katakan bahwa capaian daripada Wali Kota beserta jajarannya yang sekarang ini sudah memasuki periode yang kedua Wali Kota Kota Mobagu. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan kekuatan dan kesehatan kita semua, sehingga rencana Ibu Wali Kota Ibu Haja Tatongbara untuk memberikan kuliah umum, wajar sekali untuk kita mendapatkan keynote speaker yang pada saat ini, karena dari pengalaman sudah banyak, baik dari birokrat maupun masuk dalam legislatif. Yang proaktif kita berikan tepuk tangan Ibu Tatongbara. Yang aktif
Apalagi dalam kegiatan-kegiatan IPDN sebelumnya, selalu kita harus menuju ke kota-kota membangun. Itu wujud bahwa Ibu bersedia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Inilah milik pemerintah. Sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan, yang tentunya menjadi bagian daripada kota-kota membangun. Untuk itu kami tentu menyambut dengan senang hati dan diharapkan kepada pelajar. Ini materi-materi yang sangat langka. Selamat mengikuti kegiatan ini dan diharapkan agar supaya bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bakti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan sama-sama kita kasihi, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, saya sebut dengan penuh kasih, Bapak Dr. Andes Arnold Poli, SH MAP. Saya harus memberi hormat kepada beliau. Tidak sedikit orang Sulawesi Utara, khususnya birokrat, yang muncul atau dikategorikan orang muncul di Sulawesi Utara. Yang pertama adalah Pak Sarudaya, yang sampai beliau dipanggil oleh Sang Pencipta, beliau masih mengemban tugas. Dan yang kedua adalah Pak Arnold, yang hari ini tidak pernah pudar sinar karir beliau, ya. Terima kasih Pak Arnold karena silaturahmi baik dan indah kita sehingga memunculkan asbab pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Bagian Administrasi Umum, saya sebut dengan penuh kasih Bapak Arjuna Sulistiono SIP MSI. Yang saya hormati Koordinator Akademik dan Kerjasama Ibu Reni Tony Owas Esos MSI, Bapak Ibu ASN Pamong Pengasuh dan seluruh jajaran kampus IPDN Sulawesi Utara. Mohon maaf sudah tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam Bhinneka Nara Eka Bakti. Apa kabar adik-adik? Pada pagi hari ini saya berterima kasih kepada Sivitas Akademika IPDN Kampus Kampusu yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini untuk saya bisa menyampaikan pengalaman dan berbagi pengalaman kepada adik-adik peraja, dan saya disambut dengan penuh luar biasa dari penjemputan sampai dengan penerimaan yang begitu hangat. Terima kasih Pak Arnold dan terima kasih seluruh jajaran, terima kasih adik-adikku sekalian. Tentu hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, bukan kasih kuliah. Kalau kuliah saya mesti dibekali teknik mengajar. Tapi saya dengan keterbatasan yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, saya mencoba untuk menyampaikan pengalaman kami selama 16 tahun di pemerintahan. Saya 1 tahun sebagai wakil ketua DPRD Kota Kotomo Batu, 5 tahun saya sebagai wakil, dan 10 tahun sebagai wali kota Kotomo Batu. Nah, hari ini adik-adikku sekalian, saya tidak berhadapan dengan para akademisi di pengajar karena apalagi Pak Dir, saya sulit ini. Saya lebih bagus berhadapan dengan adik-adik sekalian. Hari ini materinya adalah yaitu daya saing pembangunan Kota Kotomo Batu. Next. Nah, ini gambaran umum tentang Kota Kotomo Batu. Yang pertama adalah topografi, luas Kotomo Batu 108,86 km persegi. Angka ini baru diverifikasi oleh Badan
informasi geospasial baru 3 tahun ini kurang lebih, sebelumnya hanya 68 km persegi. Sehingga 3 tahunan ini sudah menjadi 108 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan. Kalau di Kota Mobagu disebut namanya 4 penjuru mata angin, yaitu Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu Utara, dan Kota Mobagu Barat. Dengan memiliki 33 desa dan kelurahan, dan Kota Mobagu unik Pak Dir karena masih ada desa, 15 desa. Selanjutnya demografi atau kependudukan. Jumlah penduduk Kota Mobagu tahun 2022 adalah sebesar 123.144 jiwa, 46 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk minus 0,16%. Kenapa minus? Karena penduduk tahun 2021 lebih besar daripada penduduk tahun 2022. Kenapa? Karena dampak COVID di Kota Mobagu yang mengambil sektor jasa dan perdagangan, itu penduduknya kembali ketika terdampak karena ada pembatasan dan lain sebagainya. Mereka kembali, dan juga penduduk yang kemudian banyak yang meninggal saat COVID, sehingga pertumbuhannya 0,46%. Selanjutnya kepadatan penduduk Kota Mobagu 1.131 jiwa per kilometer persegi, masih cukup luas. Selanjutnya pemerintahan Kota Mobagu memiliki ASN sebanyak 2.470 jiwa atau 2% dari jumlah penduduk, dan tersebar di 34 perangkat daerah. Tentu kebutuhan ASN Kota Mobagu, kalau lihat ruang dan pelayanan yang di Kota Mobagu, harus membutuhkan ASN 4.000 seharusnya. Dari analisa jabatan dan analisa kebutuhan itu harusnya 4.000. Ini sebenarnya peluang buat adik-adik sekalian Praja untuk ke depan masih sangat berpeluang menjadi ASN, karena memang sekolah kedinasan ini otomatis jadi ASN. Selanjutnya pendapatan daerah dalam menopang berjalannya pemerintahan itu sebagian besar anggaran Kota Mobagu masih berada dari transfer daerah, umumnya semua daerah. Namun Kota Mobagu terus memacu tambahan anggaran lewat PAD. Yang tahun 2022 PAD Kota Mobagu menyentuh 96 miliar sesuai dengan perhitungan GR ini. Pada PAD Kota Mobagu mengalami pertumbuhan sebesar 23,41% selama 10 tahun. Jadi saya pernah kasih kuliah umum bagaimana peningkatan PAD waktu itu di Unsrat, bagaimana peningkatan PAD Kota Mobagu sampai sebesar ini. Tomohon saja Pak masih sekitar 60-an, masih di bawah. Bitung baru 100 miliar, namun Kota Mobagu sudah 96 miliar. Ini merupakan PAD yang pertumbuhannya baik lewat pajak dan retribusi yang terus digalakkan, dan juga penerimaan dari penyertaan modal di Bank Sulutgo dan pihak-pihak yang lain. Next. Kemudian gambaran umum selanjutnya adalah fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mobagu. Pertama dari sektor kesehatan, kita memiliki rumah sakit satu rujukan regional yang waktu itu kalau bicara permintaan regional ini saya harus menemui menteri dan direkomendasi oleh gubernur, sehingga Kota Mobagu mendapatkan rujukan regional untuk Pulau Mangondoraya dan Minahasa serta Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, yaitu Modo Inding, dan akan berada dirujuk di Kota Mobagu karena jarak antara Kota Mobagu dan Manado itu 3 jam, sementara kedaruratan hanya 1 jam, sehingga 176 orang meninggal sebelum Mangondoraya meninggal di jalan selama setahun. Oleh sebab itu Kota Mobagu memandang perlu kejadian ini, sehingga memacu kami untuk mengurusi status rumah sakit kita menjadi rumah sakit rujukan dengan pembangunan menjadi 300 tempat tidur. Sekarang rumah sakit Kota Mobagu sudah dilengkapi dengan radiologi sampai CT scan, kemudian
bulan Agustus ini kami akan pacu untuk aktif cuci darah hemodialisa, karena 18 orang per minggu orang Bola Mongondo yang cuci darah di Manado. Sekarang 6 panel sudah saya siapkan dan Agustus ini akan aktif. Selain itu, ruang bedah yang besar, baru CSSD atau sterilisasi alat yang kita miliki, dan Rumah Sakit Kota Mobagu mendekati sempurna dalam kebutuhannya dalam pelayanan rujukan. Selain itu ada 2 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit dari TNI. Selanjutnya puskesmas, kami 5 puskesmas, semua kecamatan memiliki puskesmas, dan untuk Kota Mobagu Utara 2 puskesmas, karena di selatan ini berbatasan luas penduduk atau batas wilayah Bola Mongondo, dan 2 puskesmas ini itu banyak didatangi oleh masyarakat Bola Mongondo. Selanjutnya untuk sektor pendidikan, Kota Mobagu memiliki TK dan sederajat 3 negeri, 54 swasta, SMP, SD dan sederajat 61 negeri, 14 swasta, dan SMP serta MTS 11 negeri, 9 swasta, SMA sederajat 7 negeri, 11 swasta, dan perguruan tinggi sebanyak 9 perguruan tinggi yang ada di kota-kota Mobagu, sehingga Kota Mobagu itu diakses terutama untuk pendidikan perguruan tingginya. Selanjutnya Kota Mobagu memiliki hotel berbintang 1 buah, hotel melati 15 buah, homestay 1 buah, dan kos-kosan sebanyak 50 buah yang huniannya sekitar 400 kamar. Selanjutnya untuk sektor perdagangan, pasar tradisional Kota Mobagu ada 3 buah. Karena melihat kepadatan penduduk tadi, kalau melihat kepadatan penduduk ada 3 kepadatan, yaitu pertama kepadatan agraris yang bisa ada kepadatannya karena areal pertanian, kedua kepadatan aritmatika yaitu penyebaran umum, dan yang ketiga adalah penyebaran karena ekonomi. Jadi melihat pergerakan ekonomi. Contohnya Kota Mobagu kenapa padat dibandingkan dengan daerah lain? Karena banyak fasilitas toko, pasar, pertokoan yang diakses, sehingga kepadatannya melihat itu. Nah, melihat kepadatan Kota Mobagu dan penyebaran penduduk, Kota Mobagu tergolong kepadatan ekonomi atau pergerakan ekonomi mengakibatkan kepadatan. Nah, oleh sebab itu pasar Kota Mobagu untuk mengurangi kepadatan dibangun 4 pasar di 4 kecamatan. Namun baru terbangun 3 pasar. Masih Kota Mobagu Timur yang belum ada pasar tradisional. Di samping itu pasar modern juga masuk. Alfamart, Indomart wajib kami masukkan ke semua kampung karena Kota Mobagu di dalam pemungutan PAD sudah digital dan di situ diwajibkan untuk ada ATM dan lain sebagainya sehingga masyarakat gampang berakses. Next. Adik-adikku sekalian, sebelum saya lanjut, saya kemarin bertanya kepada kakak-kakak tingkat adik-adikku sekalian, sebetulnya audiens peserta kuliah ini dari jurusan apa? Karena saya fokus dengan fasilitas dan data kependudukan tadi. Ternyata informasinya kalau tidak salah Fakultas Perlindungan Masyarakat, Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil. Olehnya saya lebih fokus kepada pemaparan gambaran umum karena kemasyarakatan dan daya saing yang berafiliasi harus dengan data-data untuk faktor penentu pembangunan. Itulah kemudian data kita sajikan dengan awal tadi. Selanjutnya kondisi ekonomi makro Kota Mobagu. Indikator ekonomi makro yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Mobagu. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Mobagu 5,15%, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Mobagu di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Namun dalam grafik kelihatan bahwa dia turun di tahun 2020 ini akibat COVID. Turun 1,19%, tapi alhamdulillah tidak seperti daerah lainnya menyentuh minus. Kota Mobagu masih 0,19,
Tapi yang menarik di tahun 2021 dia mampu bangkit di 4,22 karena kita melakukan konsolidasi dengan pelaku usaha, kemudian memberikan stimulus kepada keluarga yang terdampak, khususnya masyarakat yang miskin, lalu kemudian melakukan pemajuan IT di Kota Mobagu. Kota Mobagu sudah tercover seluruh telkom. Jadi IT itu jaringan, jadi IT itu bagus di Kota Mobagu. Didorong IT digunakan untuk melakukan perdagangan hasil UMKM dan seterusnya, sehingga Kota Mobagu mampu bangkit di 2021. Di 2021 4,22. Inilah kemudian kenapa Kota Mobagu dalam proses bangkitnya sangat cepat. Selanjutnya indikator makro, selanjutnya adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Dapat kita lihat, tentu di dalam rilis ini 2022 belum ada, karena ini rilis BPS, belum dirilis. Namun dia seiring sejalan juga dengan dampak COVID yang dapat kita lihat, karena PDRB ini adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah daerah. Di tahun 2017 sampai 2021 dapat kita lihat kenaikannya, baik nilai PDRB dan nilai per kapita. Ini bisa kita lihat dari 2017 sampai 2021, dan pertumbuhan PDRB per kapita kenaikannya bisa kita lihat. Ini gambaran indikator makro yang kedua. Selanjutnya, next, capaian kemiskinan. Nah, kemiskinan di Kota Mobagu dari grafik seharusnya dia langsung terjun seperti ini. Namun karena COVID, lagi-lagi dia terkoreksi naik karena COVID. Namun kemiskinan Sulawesi Utara, Kota Mobagu paling rendah dari 15 kabupaten kota. Ini paling rendah. Ya. Kenapa ini rendah? Karena Kota Mobagu mampu melakukan beberapa verifikasi data. Jadi miskin itu sesungguhnya, pertama, nilai yang ada di rilis BPS itu tidak sesungguhnya terjadi di lapangan. Rakyat miskin Kota Mobagu 6.940 atau 900 KK. Ini data DTKS, data Kementerian Sosial. Namun setelah kita lakukan pemurnian data di lapangan, Kota Mobagu hanya memiliki 23 KK atau 57 jiwa. Ini salah cetak, bukan 53 tapi 23 atau 57 jiwa. Dan itu menjadi pilot project Provinsi Sulawesi Utara. Ya, melakukan pemurnian. Yang pertama adalah data DTKS, kemudian kita standarisasi mana rakyat miskin atau miskin ekstrim sesuai dengan aturan. Kemudian kita konsolidasi dengan BPS dan Lurah Songadi, didapatkan data, kemudian dibawa dalam rembuk di musyawarah desa dan kelurahan, didapatkan data nominatif, kemudian disahkan oleh wali kota dan BPS, kemudian dikirim ke kementerian. Data ini sudah turun sekali, kita 23 KK, 57 jiwa. Saya hafal sekali ini, makanya ini koreksi Pak Adnan, bukan 53 tapi 23. Kemudian menurut Kementerian Sosial bahwa miskin ekstrim itu jika pendapatannya di bawah 390.000 per bulan. Kota Mobagu miskin ekstrim 23 KK ini 385.962 dan insya Allah ini oleh Bapeda Kota Mobagu akan diintervensi khusus 23 KK ini, insya Allah harus turun dan harus dituntaskan, dan oleh instruksi Presiden tahun 2024 harus nol miskin ekstrim. Ya, mudah-mudahan Kota Mobagu lebih awal untuk menolkan, menzerokan miskin. Nah, garis kemiskinan itu mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Next.
Kemudian tenaga kerja atau pengangguran di Kota Mobagu, tingkat pengangguran terbuka Kota Mobagu ini menunjukkan tren turun sesungguhnya, tapi lagi-lagi 19-20 masih dampak Covid dan tahun 2022 kita di 6,59. Nah, di tahun 2022 total penduduk Kota Mobagu yang berada dalam kelompok usia kerja 15 tahun ke atas sebanyak 65,87% dari jumlah penduduk merupakan angkatan kerja dan sekitar 6,59%-nya itu menganggur. Dan lagi-lagi ini kita turun karena pemerintah Kota Mobagu membuka lapangan kerja, yaitu membuka pasar kuliner yang diakses oleh banyak pengangguran yang ada di sana, kemudian mengaktifkan 2 pasar yang tadinya belum aktif sepenuhnya, lalu kemudian melakukan branding kota yaitu kota kopi, dan dengan kota kopi ini muncul barista-barista muda yang kemudian pemerintah intervensi lewat pelatihan sekaligus diberikan alat barista dan mereka sekarang aktif berusaha untuk dengan pengetahuan yang dibekali dan peralatan. Kemudian indikator makro lainnya adalah IPM. Nah, kalau pemerintah sukses itu ada 2. Kesuksesan itu ada 2 di dalam pemerintahan. Yang pertama, kesuksesan pemerintah secara kolektif itu satu adalah opini BPK, kemudian LPPD, laporan penyelenggara pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah sistem akuntansi kinerja internal pemerintah atau SAKIP. 3-tiganya pemerintah Kota Mobagu meraih yang terbaik. Ya. Dan kesuksesan pemerintah yang kedua adalah IPM. Dapat dilihat dari IPM. Nah, di Kota Mobagu, pertumbuhan IPM Kota Mobagu di dalam RPJM kami targetkan 73,89 dan 73. Namun di tahun 2021 Kota Mobagu sudah mencapai, mohon maaf, ya sudah mencapai 73 sesuai dengan target RPJM. Nah, IPM itu sendiri yang pertama adalah umur harapan hidup di Kota Mobagu 70, di tahun 2021 70,6 tahun, dan tahun 2022 dia naik 70,98. Kemudian rata-rata lama sekolah 10,31 di tahun 2021 dan 10,32 tahun di tahun 2022. Selanjutnya harapan lama sekolah 12,88 dan tahun 2022 12,89, dan pengeluaran per kapita penduduk itu 10.848 di tahun 2021 dan 11 jutaan di 2022. Harapan hidup, baru kemudian rata-rata pendidikan, baru harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita ini. Yang pertama untuk harapan hidup, Kota Mobagu melakukan germas gerakan masyarakat hidup sehat dan juga ada bisa, bersih, indah dan sanitasi aman, serta kotaku, kota layak, kota tanpa kumuh, kotaku, kota tanpa kumuh. Beberapa tahun Kota Mobagu dapat anggaran terus dari pusat karena mampu menghindarkan kota dari kumuh, dan itu merupakan indikator SDGs. Maka Kota Mobagu usia harapan hidupnya sudah lebih baik dan kebersihan terjaga. Kota Mobagu 9 tahun berturut-turut dapat Adipura, ya, penghargaan Adipura. Ini bagian dari bagaimana Kota Mobagu menjadi sehat, dan kompetisi olahraga terus kami galakkan agar kegemaran masyarakat untuk berolahraga menjaga kesehatannya terjaga. Selain itu untuk pendidikan, Kota Mobagu melakukan perbaikan baik infrastruktur dan SDM yang terus kita benahi sehingga pendidikan juga dapat dilihat IPM-nya juga baik. Lalu kemudian pengeluaran per kapita, membuka sentra-sentra ekonomi baru yang terus dilakukan oleh Kota Mobagu. Next.
Nah, capaian indikator mikroekonomi yaitu pertama laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat capaian indeks pembangunan manusia merupakan fondasi utama penghargaan yang diraih pemerintah Kota Mobagu kurun waktu 10 tahun terakhir di 2 periode kepemimpinan. Kami mendapatkan penghargaan pengakuan dari pusat maupun provinsi sebanyak 205 penghargaan. Kalau kita bisa kategorikan 20 penghargaan setiap tahun atau 1-2 penghargaan setiap bulan yang didapat oleh pemerintah Kota Mobagu. Nanti penghargaan salah satu yang bisa antara lain ini ada penghargaan keberhasilan laporan keuangan opini WTP 10 kali berturut-turut selama kami 10 tahun memimpin 10 tahun WTP Pak. Kemudian penghargaan pengelolaan kebersihan lingkungan tadi 9 kali berturut-turut Adipura. Kemudian APBD Award dari Kementerian Dalam Negeri peringkat 2 nasional. Kemudian penghargaan Kota Layak Anak 2 di Sulawesi Utara, Nindya, tapi Bitung tahun ini turun. Nah, cuma Kota Mobagu selangkah lagi Kota Mobagu masuk kategori layak anak. Selanjutnya penghargaan ACT ini dari kerjasama dengan Kementerian Pan-RB untuk kategori untuk ASN berakhlak. Kota Mobagu masuk ranking 5 kategori kompeten yang diterima oleh kami waktu itu. Selanjutnya penghargaan paripurna bintang 5 untuk rumah sakit Lanikar saya terima juga kemarin. Jadi Kota Mobagu itu sudah dapat 5 bintang, kalau hotel bintang 5 Kota Mobagu Pak Arno. Selanjutnya penghargaan pembangunan daerah PPD Provinsi Sulawesi Utara terbaik 1, dan di tangan Pak Adnan itu Kota Mobagu masuk perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional masuk 5 besar. Itu karyanya Pak Adnan, alumni PDN. Dan terakhir penghargaan lainnya nanti bisa dilihat secara keseluruhan. Pak Arno, ini berapa SKS yang ngajar ini? Saya itu belajar ini 10 tahun. Jadi apa namanya? Tergantung Pak Arno berapa SKS. Adik-adikku masih semangat? Oke, kalau sudah tidak semangat, sudah kita berikan sesi pertanyaan. Baik, tapi saya tuntaskan ya. Oke, next. Kunci keberhasilan pemerintah Kota Mobagu yang tercapai tadi pengakuan dari pusat maupun pemerintah provinsi itu adalah bagaimana kematangan perencanaan pembangunan, yaitu penetapan visi dan misi. Saya mungkin wali kota yang paling kepo, kalau orang bilang kepo, karena saya terlibat mulai dari penentuan visi misi, saya masuk dalam penjabarannya sampai kepada indikator-indikator OPD yang harus menyelesaikan apa, sampai ke bagian bawah, sampai ke kinerja OPD saya ikut. Ya, karena itu bentuk tanggung jawab. Setelah itu, program dan kegiatan itu turun, saya mengawasi, ikut serta dalam pelaksanaan. Setelah itu saya mengawasi dan akhirnya dievaluasi kembali lagi pada perencanaan. Saya ikut dan duduk berjam-jam untuk memeriksa seluruh program kegiatan OPD. Karena saya menentukan visi dan misinya ini dengan sendiri. Terlibat langsung bukan orang bikin untuk perencanaan visi misi RPJM, bukan dibuat oleh orang lain. Selanjutnya, kunci keberhasilan pemerintah Kota Mobagu berada di kematangan di sektor implementasi program kegiatan, yaitu program kegiatan tepat sasaran, tepat guna. Selanjutnya, kematangan di sektor membangun jaringan atau networking kerjasama. Ini kalau biar hebat wali kota, biar anggaran besar, kalau tidak ada networking susah. Ini harus dengan Forkopimda, instansi vertikal, BPK, BPS, pajak, balai, BPKP, BPK, itu wajib kita harus berkolaborasi, dan juga termasuk instansi pusat. Dan kunci terakhir adalah kematangan di sektor monet. Ini yang dilakukan pemerintah. Next. Nah, menurut pribadi kami, penetapan visi dan misi itu visi itu memiliki daya tarik atau magnet yang kuat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut mewujudkannya.
Ini yang pertama harus diperhatikan. Selanjutnya mampu membuat orang berangan-angan dan ingin tahu bagaimana sebuah daerah jika berhasil visi-visi ini. Dan yang ketiga, alat pemersatu pemerintah khususnya kepala daerah dengan seluruh stakeholder. Lalu untuk misi adalah menjelaskan tujuan, menanamkan rasa disiplin, memotivasi untuk bekerja dan cara untuk meraih kesuksesan visi utama ini. Next. Maka rencana pembangunan jangka menengah daerah di periode kami terakhir 2018-2023 misinya adalah Kota Mobagus sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya. Kenapa harus kota jasa dan perdagangan? Kota Mobagu adalah bekas ibu kota Pola Angmodo saat itu, yang infrastruktur jasa dan perdagangannya ada di tengah-tengah, yaitu di Kota Mobagu. Nah, itulah yang kita ambil karena sektor jasa dan perdagangan jauh lebih maju, di mana Kota Mobagu tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Selanjutnya dari sisi geografis, Kota Mobagu berada di tengah dan memanfaatkan potensi keliling sehingga jasa dan perdagangan itu adalah paling cocok untuk Kota Mobagu. Kemudian kebudayaan lokal seperti kita ketahui, Kota Mobagu itu daerah adat, daerah budaya, sehingga setiap aktivitas di tengah jasa dan perdagangan itu yang kita gerakkan harus ada ciri kebudayaan atau kearifan lokal yang memuat, sehingga berjalannya waktu, kemajuan teknologi, adat dan budaya kita tidak kemudian hilang. Kemudian masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Dan visi ini dimasukkan dalam misi 3, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial, kemudian meningkatkan daya saing daerah lanjutan dengan inovasi dan kreatif, dan 3, meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data real, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik. Inilah kemudian misi pemerintah daerah. Next. Nah, kematangan penjabaran visi dan misi dapat kita lihat di sini. Kota Mobagu sebagai kota jasa perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Yang pertama, aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan itu harus menyentuh ke semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu, pengangguran, bantuan untuk UMKM dan pengusaha besar, dan kesejahteraan ASN, THL, aparat pemerintah, desa dan kelurahan. Ini harus benar-benar kita lakukan, termasuk baik UMKM maupun pengusaha besar. Pengusaha besar kita berikan pelayanan istimewa dan juga UMKM. Ini untuk aspek kesejahteraan. Kemudian aspek daya saing, pembangunan sektor pengungkit kesejahteraan, RSUD, investor perhotelan, sektor jasa layanan dan seterusnya. Kemudian aspek pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu memperkuat sektor ketersediaan pangan dan bahan pokok, menjaga kondisi trantibung dan daerah berbasis daerah yang basis bencana. Kota Mobagu tidak pernah ada demo besar, Pak. Tidak juga ada banjir. 9 titik banjir ketika saya masuk, saya turun sampai ke selokan. Apa asbab dari banjir ini? Diselesaikan satu persatu dan zero. Kota Mobagu. Kelebihan Kota Mobagu juga dia elevasi tanahnya miring sehingga sekeras apapun hujan langsung dia kering. Ini kemudian harus dijaga kenyamanan dan kebersihan serta bebas dari bencana. Next. Nah, kekuatan atau kunci kedua keberhasilan pemerintah adalah program kegiatan tepat sasaran, tepat guna, dilakukan bottom up dan top down, yaitu dari atas ke bawah melalui strategi nasional, strategi regional, target oriented dan kemudian target jangka panjang. Kemudian top down itu dari bawah, yaitu responsif dan action, problem solving dan seterusnya. Nah, ini tergambar kalau bottom up mulai dari musrembang desa, musrembang kecamatan, forum
pemerintah daerah, musrembang kabupaten kota sampai musrembang nasional. Nah, kalau untuk top down ya turun RPJM, RPJP nasional, RPJM provinsi, RPJM kabupaten kota sampai ke desa. Ini kunci keberhasilan pemerintah kota yang dilakukan. Next. Kemudian indikator kunci yang ketiga adalah harmonisasi hubungan. Yang tadi Forkopimda, instansi vertikal daerah, BPS, pajak, Samsat, kantor balai BPK, BPKB, dan instansi pusat. Forum Forkopimda menurut Kapolda dan Danrem yang paling akur adalah Kota Mobagu. Ya, karena apabila kita tidak akur bersama Forkopimda, maka tidak akan terjadi satu kondusivitas daerah yang nyaman sehingga pembangunan terhambat. Kami terjadi kebakaran kemarin, Pak, kebakaran Polres, jam 3 kebakaran, jam 6 saya berada di Polres, jam 9 sudah pengecatan Polres baru. Jadi dalam 3 hari aktif kembali Polres, karena bagi kami polisi penting dan tanpa rumah polisi itu sebuah hal yang tidak boleh terjadi. Di Kota Mobagu 3 hari Polres aktif, ditopang oleh semuanya saya libatkan sampai PLN mengganti jaringan di Gedung Baru, kemudian pihak ketiga turun mengaspal halaman sampai pada pertokoan yang menyumbang pipa dan mobilier serta AC dalam 3 hari aktif. Nah, itulah keakraban kunci keberhasilan yang ketiga, dan seterusnya kunci keberhasilan yang keempat, next, adalah penguatan manajemen monitoring dan evaluasi tadi. Saya berada sangat di tempat 2 ini, yaitu monitoring dan evaluasi. Next. Nah, ini geoposisi Kota Mobagu dalam pelayanan publik. Nah, Kota Mobagu itu harus kuat dan hebat. Kenapa? Dari sisi penduduk Kota Mobagu 123.000 orang dan melayani kurang lebih 626.000 orang BNR yang berakses. Kalau Lebaran, Pak, Kota Mobagu itu diakses 4 kabupaten kota, belanja begitu juga Natal. Jadi dia harus kuat di sini Kota Mobagu, dan juga penyangga Sulawesi Utara dengan 2 juta orang. Ini harus kuat, harus berbenah, harus perekonomiannya harus bagus, menata kemacetan dan juga fasilitas yang harus terus dibangun di Kota Mobagu. Next. Nah, proyeksi perencanaan jangka panjang Kota Mobagu itu akan terjadi permintaan lokasi hunian dan kemacetan karena Kota Mobagu jadi tempat untuk pertumbuhan ekonomi, banyak sekali investasi yang masuk. Juga ibu kota provinsi Bolaang Mongondo Raya, Kota Mobagu nanti. Nah, sehingga di sini akan terjadi sesuatu kebutuhan yang luar biasa. Juga Kota Mobagu tempat memotong Bolaang Mongondo Timur dan Bolaang Mongondo Selatan, karena di sana ada bandara Loloda Mpago, sementara pembangunan dan proyek Kimong. Mungkin sedikit yang tahu Kimong ini kawasan industri Mongondo yang ada investasi 10 triliun ada di sana, dan akan terjadi loncatan perekonomian yang luar biasa. PMA sudah banyak mendaftar untuk Kimong ini, sehingga Kota Mobagu itu harus kuat, harus memiliki hunian yang baru dengan nyaman, pengendalian lingkungan dan seterusnya, dan pengendalian kemacetan. Olehnya Kota Mobagu ke depan harus mengatur manajemen aset pemerintah yang baik, membangun jalan termasuk ring road, manajemen lalin, dan manajemen sumber daya manusia. Ini di sini dibutuhkan. Next. Nah, salah satu yang dirancang bangun oleh Kota Mobagu ini adalah jalan lingkar menyentuh Bolaang Mongondo Timur dan Bolaang Mongondo, karena proyeksi ada bandara dan juga peti kemas akan dibangun di Lolak, sehingga membutuhkan akses yang cepat. Nah, oleh sebab itu ini akan dibangun tahun mendatang, karena jalan ini tentu penting untuk Kota Mobagu di dalam perkuatan Kota Mobagu. Next. Syukur mantap. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau saya menyampaikannya dengan keterbatasan pengetahuan. Saya tidak dimiliki pengetahuan seperti Pak Arno, guru dan dosen.
tapi saya berdasarkan pengalaman yang aku saya lahirkan. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat adik-adikku sekalian. Dalam kesempatan ini sekali lagi terima kasih. Saya sudah diberi ruang yang cukup prestisius ini untuk bisa memberikan kuliah umum di IPDN kebanggaan kita. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mungkin ada yang bertanya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Utara. Izin memberikan pertanyaan. Di Kota Mobagu terdapat banyak keunggulan di berbagai sektor dan bidang. Untuk mempertahankan keunggulan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia agar bisa berpartisipasi dalam mempertahankan dan meningkatkan lebih lanjut lagi berbagai keunggulan baik dari segi pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan sebagainya. Apa upaya yang bisa dilakukan dari sumber daya manusia di kota-kota Mobagu agar pembangunan di kota-kota Mobagu lebih maju dan unggul di masa yang akan mendatang? Terima kasih. Oke. Mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri, Praja Muda Andika Surya Wicaksono, asal pendaftaran Provinsi Papua. Izin bertanya, mohon izin Ibu Wali, jika Ibu diberikan satu kali lagi kesempatan untuk menjabat sebagai wali kota Kota Mobagu, hal apa yang ingin Ibu perbaiki atau Ibu tingkatkan dari kota-kota Mobagu? Izin Bu. Sudah periode. Putri. Lanjut. Mohon izin pimpinan, mohon izin memperkenalkan diri, Praja Muda Muhammad Abdi Maulana, asal pendaftaran Kalimantan Timur. Mohon izin Ibu Wali, mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan saya sedikit personal. Seperti yang diketahui, Ibu Wali telah menjabat wali kota Kota Mobagu selama 2 periode dan akan berakhir September 2023. Apa kira-kira rencana Ibu ke depan dalam berkarir politik? Apakah ingin tetap di eksekutif atau terjun kembali ke legislatif? Dan juga apa kiat-kiat Ibu Wali bisa sukses dalam membangun kota-kota Mobagu sebagai bekal kami nantinya sebelum turun menjadi birokrat? Terima kasih. Baik. Nanti kesempatan termen yang kedua kepada adik-adik Praja Wanita. Itu 3 pertanyaan Ibu yang memerlukan tentu jawaban sehingga anak-anak bisa dapat memahami apa yang menjadi maksud daripada materi dari Ibu yang dikombin dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada adik-adik penanya. Yang pertama dari Adinda Sigit Wirayuda, ya, asal Sulawesi Utara. Asal mana nih? Kabupaten mana dek? Oh, Kota Bitung. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Capaian Kota Mobagu saat ini dibandingkan dengan kabupaten yang lain cukup baik, unggul katakanlah. Dan tentu pertanyaannya bagaimana persiapan ke depan untuk SDM agar Kota Mobagu akan bisa dipertahankan capaiannya maupun akan ditingkatkan. Baik itu di untuk pembangunan ekonomi dan seterusnya. Adik-adikku sekalian, perlu diketahui bahwa Kota Mobagu dari sisi penggerak pemerintahan itu sangat menentukan untuk bagaimana capaian kolektif pemerintah, termasuk bagaimana tadi pencapaian visi misi yang telah diperjanjikan oleh seorang wali kota atau pimpinan. Wali kota harus memiliki mimpi, dan mimpi itu harus dibagi habis kepada seluruh personal tim pemerintahan. Alhamdulillah Kota Mobagu memiliki banyak sekali pegawai yang berprestasi, dan termasuk keunggulan yang kami miliki di sana STPDN itu banyak sekali, dan kultur serta attitude
dari personal alumni IPDN berbeda dengan alumni-alumni lainnya. Sehingga ada beberapa posisi penting yang kemudian kami ambil dan pertimbangan yang matang di dalam membantu mendrive apa yang menjadi mimpi seorang wali kota. Jadi pertama ada dua tadi saya sampaikan, ada dua alumni IPDN yang kemudian menjadi sekretaris daerah. Kemudian ada satu bagian strategis yang ada di Kota Mobagu atau beberapa OPD strategis di Kota Mobagu hampir diduduki oleh IPDN, alumni STPDN. Pertama sekretaris daerah, kemudian Kasat Pol PP itu luar biasa, ya, harus menjamin kestabilitas daerah. Kemudian dari ekonomi pembangunan, contoh hari ini ekonomi pembangunan juga ditangani oleh IPDN dan tata pemerintahan Kota Mobagu, kabarnya juga IPDN, STPDN. Dulu pernah kami meminta agar camat dan lurah itu harus alumni, ya, tapi tidak terjadi karena keterbatasan sumber daya. Dan hari ini Kota Mobagu terus meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan adanya rumah sakit yang ada di Kota Mobagu sebagai rumah sakit rujukan, saya menginventarisasi kebutuhan dasar tipe rumah sakit tipe C, tipe D itu apa syaratnya, tipe C itu apa syaratnya, tipe B apa syaratnya. Rumah sakit Kota Mobagu sudah selayaknya oleh KARS harus didorong ke tipe B. Karena dari sumber daya yang dimiliki terus dipenuhi oleh Kota Mobagu. Sekarang yang lagi ikut pendidikan adalah pediatri. Kami mau mengalokasi 2 miliar untuk sekolah peningkatan kapasitas. Jadi termasuk Ivan Patricia, kami sekolahkan di UGM, dia di perencanaan, tapi harus di sekolah unggulan dengan pembiayaan yang maksimal kami beri. Beliau sudah lulus, kemudian ada lagi satu S2 psikiater, psikolog ya, di UGM juga. Kemudian ada hukum kesehatan, hukum lingkungan ada di UGM. Sementara untuk pemenuhan rumah sakit ada kuliah spesialis di Makassar, ada pediatri, ada jantung, ada bedah, kemudian ada anestesi. Ya, kita untuk tingkatkan SDM. Dan untuk tahun ini Kota Mobagu untuk ke depan di dalam Kota Mobagu kuat dan harus hebat tadi, kami menganggarkan anggaran untuk 25 ASN ambil S2 di UGM 1 kelas. Ya, kami lakukan itu. Namun yang paling penting adalah sesuai amanat undang-undang adalah membangun masyarakat. Kalau di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini amanat di dalam undang-undang. Maka selain penggerak pemerintahan harus ditingkatkan SDM-nya, ada satu informasi yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum saya masuk menjadi wali kota, rata-rata pendidikan Kota Mobagu hanya SMP. Saya harus target RPJM harus SMA. Jadi S1 harus di S2 kan. Kemudian yang belum S1 kita S1 kan, dan di Indonesia ini untuk program anak asuh cuma 2 beasiswa anak asuh mulai dari SD sampai SMA, didorong anak SD kita biayai dia sampai SMA. Di samping itu orang tuanya jika kemudian kita bantu lewat bantuan lalu dia bisa mandiri, maka anak ini dia keluarkan dari miskin dan kemudian dilepaskan dari beasiswa. Itu sudah cuman yang ada di Indonesia ini cuman Solo dan Kota Mobagu yang memberikan anggaran. Ya, untuk peningkatan SDM menuju ke rata-rata pendidikan SMA tadi. Jangan sampai putus sekolah. Ya. Selain itu Pak Arno, juga anak-anak yang putus sekolah SD, SMP, SMA kita buka untuk paket A, paket B, paket C gratis. Ya. Kita jemput malah. Setelah itu mereka capai SMP, SMA, paket C, kita bawa dia untuk masuk program di dinas sosial
ketenaga kerjaan untuk dididik supir, jadi sopir. Kita berikan SIM-nya langsung, dia latihan main musiknya elektron langsung kita kasih, latihan barista juga kita langsung kasih dengan alat lengkap barista. Ini sudah kompleks, termasuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang simultan kita buat. Itu kira-kira deh, ya. Dan insya Allah adik-adik sekalian lulus, mudah-mudahan ditempatkan di Kota Mobagu supaya lebih kuat lagi Kota Mobagu. Selanjutnya pertanyaan Andika Wicaksono dari Papua, ya. Itu apabila wali kota diberikan 1 kali kesempatan lagi, apa yang harus dilakukan oleh wali kota? Tentu kalau saya diberikan 1 kali lagi, kita untuk penggerak pemerintahan tidak lain adalah peningkatan SDM, ya, pelaksanaan SDM yang harus utama, karena ketika SDM mumpuni, dia pasti akan gugur miskin dan pengangguran. Nah itu, sehingga kemudian tidak mungkin deh saya diberikan 1 kali lagi, karena saya sudah 2 periode, ya. Itu nanti heboh lagi kalau kita nanti 3 periode. Undang-undang membatasi kita. Dan pertanyaan yang terakhir, Abdi Buana dari Kalimantan Timur, kalau tidak salah, ya. Itu sudah 2 periode. Apakah saya mau ke eksekutif atau ke legislatif? Sebenarnya saya Kota Mobagu itu umurnya 16 tahun. Sejak Kota Mobagu berdiri 16 tahun saya ada. Saya wakil ketua DPR, kemudian wakil, kemudian wali kota. Nah, saya rencana seperti adik-adik lihat kalau jalan di kota di Sulawesi Utara ini, lihat baliho saya. Saya diminta oleh tokoh masyarakat dan juga partai untuk bisa berikhtiar untuk ke DPR RI, karena masih banyak yang belum dilakukan. Yang pertama, karena tadi sudah tinggal 2 kali, tidak ada lagi. Kota Mobagu itu butuh universitas negeri, tidak ada kita. Satu-satunya swasta, Universitas Dumoga Kota Mobagu, kami ambil alih yayasannya. Saya pertahankan dengan berbagai peraturan yang dilekatkan untuk satu universitas. Alhamdulillah, puji Tuhan, UDK tidak pernah turun peringkat maupun diancam untuk ditutup, karena memang pemerintah kekeh untuk mempertahankan. Masih ada 1 yang belum tuntas, yaitu universitas, kemudian stadion yang kemudian akan menjadikan Kota Mobagu tak hebat lagi. Dengan anggaran 480 miliar sudah kami bikin perencanaannya sampai DED-nya, termasuk jalan lingkar Kota Mobagu. Hanya bisa saya lakukan apabila saya jadi anggota DPR. Makanya saya ke depan untuk masuk ke legislatif, dan kalau BMR nanti saya masuk eksekutif di BMR nanti, kalau BMR sudah terjadi. Nah, kunci dari apa sebenarnya kunci pribadi? Sebenarnya saya adik-adikku sekalian lebih beruntung daripada saya dari sisi keluarga. Saya berada di keluarga yang sangat-sangat sederhana. Papa saya itu alumni SMP, pegawai negeri sipil, 18 tahun tenaga kontrak. Ibu saya tukang jahit. Tapi saya harus bercita-cita, karena cita-cita itu gratis, tidak dibeli. Cita-cita saya gantung betul di atas. Kemudian saya kejar, dan saya harus masuk dari keterbatasan ekonomi ini. Dan saya kuliah hanya 4 tahun persis, tidak lebih. Bukan karena saya pintar, tapi karena adik-adik saya juga ingin kuliah. Sementara papa saya keterbatasan, gajinya hanya 80.000 per bulan. Itu papa saya. Sehingga jangan pernah berkecil hati, gantung cita-cita karena gratis, adik-adikku sekalian, dan kejar. Perbedaan laki-laki dan perempuan, hanya perbedaannya bukan pada jenis kelaminnya, bukan, tapi pada cita-citanya. Kalau cita-citanya kita tinggi, kalau cita-citanya jadi wali kota. Tapi kalau laki cita-citanya jadi sopir, ya jadi sopir. Makanya cita-citanya harus tinggi. Kemudian pengalaman pribadi, saya pendidikannya eksakta. Kemudian saya 10 tahun di Jakarta sebagai kerja di swasta, marketing. Setelah itu saya pulang ke kampung menjadi pekerja politik, mulai dari ketua
kecamatan sampai terakhir saya ketua Bapilu partai. Kemudian saya mulai dari wakil, ketua DPR, kemudian wakil wali kota dan wali kota. Semua saya lalui dengan penuh kerja keras. Ya. Nah, adik-adikku sekalian, insya Allah akan menjadi juga hal yang sama manakala mau berusaha. Ini kira-kira kunci-kuncinya yang ingin saya sampaikan. Itu barangkali Pak Arno, jika ada pertanyaan lagi.